Halo, jumpa lagi dengan saya Living di Gracia Community Online Experience kita hari ini. Terima kasih untuk Anda semua yang menyaksikan tayangan kami ini, baik Anda yang Kristen maupun yang bukan Kristen, baik Anda yang di Kota Purwokerto maupun di luar Kota Purwokerto, saya ucapkan selamat bergabung. Teman-teman, di tahun 2024 ini yang baru beberapa minggu kita jalani, tentunya kita sudah mulai beraktivitas kembali seperti biasanya. Bahkan sebagian dari kita kembali kepada rutinitas biasa. Dan dengan harapan di tahun ini semakin lebih baik. Dan hari ini kita simak bersama renungan firman Tuhan dalam mengarungi tahun 2024 ini. Kita makin siap menjalani tahun ini dengan baik dan tanpa bersandar kepada pengertian kita sendiri. Sebentar Bapak Pendeta Rudi akan menyampaikan renungan firman Tuhan untuk kita semua. Namun sebelumnya rekan saya Yosi bersama dengan GCC Band Purwokerto akan menyanyikan sebuah lagu. Dan untuk informasi, tayangan khotbah dan pujian hari ini adalah rekaman ibadah minggu lalu. Jadi teman-teman jangan kemana-mana dulu, tetap stay di channel ini. God bless you. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Yesus, kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu banyak. Kau memuji-Mu Tuhan, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Kau setia Tuhan. Mari bersama-sama nyatakan, Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata. Mari kita mau bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau jadikan setiap kami, Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku
kami mau lebih lagi memuji, kami mau lebih lagi menyembah-Mu Tuhan. Mari dengan kesatuan hati, angkat suaramu, angkat tanganmu, katakan. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah pergi. Kami percaya Kau tak pernah meninggalkan setiap kami Tuhan. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan. Perbuatan tangan-Mu, sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagimu, agar indah bagimu Tuhan, agar indah bagimu. Sebab kami percaya Tuhan, bukan hanya kesetiaan-Mu yang membuat setiap kami terpesona Tuhan, tapi kasih-Mu, kami kagumi kasih-Mu Tuhan. Mari bersama-sama katakan, Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada dua. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini aku akui, kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada dua. Sebab kasih-Mu tiada duanya Tuhan, kasih-Mu tiada duanya. Terima kasih Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Selamat sore Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena oleh pertolongan Tuhan kita boleh ada sampai dengan saat ini, bahkan melewati tahun 2023 karena penyertaan Tuhan. Bapak Ibu dan Saudaraku yang sangat dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar mengenai Allah itu pahlawan. Kita buka dalam Sefanya 3 ayat yang ke-17. Bagi Bapak Ibu yang bawa Alkitab bisa dibuka dalam Sefanya 3 ayat yang ke-17. Mungkin ada yang pakai HP, silakan. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Amin. Bapak Ibu dan Saudaraku, Sefanya ini adalah sejaman dengan Nabi Nahum, sejaman juga dengan Nabi Yeremia. Dan menyampaikan pesan, seperti yang kita baca ini adalah pesan dari Sefanya, tentu dari Allah, dia mendengar dan kemudian menyampaikan pesan itu untuk bangsa Yehuda atau Israel yang di sebelah selatan. Jadi sekitar tahun 640 sebelum Masehi, kisah ini terjadi Bapak Ibu. Di zaman Raja Yosia, kalau kita belajar mengenai sejarah, jadi Sefanya ini sejaman dengan Nahum,
dengan Yeremia sekitar tahun 640 sebelum Masehi. Satu hal yang menarik kalau kita belajar mengenai Sefanya ini, walaupun disebut sebagai nabi kecil, ya, ini hanya terdiri dari 3 pasal, tetapi rupa-rupanya Bapak Ibu Saudaraku, Sefanya ini, buku ini banyak bertuliskan mengenai hari Tuhan, lebih banyak daripada kitab yang lain. Kalau kita melihat hari Tuhan itu diungkapkan, penekanannya pada hari Tuhan sebagai hukuman, sebagai juga pemulihan. Jadi ini menjadi perhatian kita Bapak Ibu dan Saudaraku, tidak ada seorang pun yang tahu mengenai hari Tuhan. Kejadian beberapa waktu yang lalu ketika kereta api Turangga bertabrakan dengan kereta api lokal di Bandung, padahal hanya beberapa meter saja mereka sudah mau sampai di tujuan. Dan saya yakin karena saya juga sering naik kereta api, tentu diumumkan sebentar lagi mau sampai stasiun Bandung. Ya, tentu mereka kemudian bergegas, ada yang mempersiapkan diri, kemudian mengambil koper dan lain sebagainya. Tapi apa daya, kecelakaan terjadi. Dan yang meninggal 4 orang, tapi yang luka-luka cukup banyak Bapak Ibu. Karena mau sampai di tempat, mau sampai di stasiun. Jadi mereka tentu berdiri, siap-siap. Itu kesaksian dari seorang penumpang yang selamat dan memberikan kesaksian, bahkan ada seorang bayi yang terlempar Bapak Ibu. Siapa yang tahu? Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Begitu pula dengan pesawat Jepang, pesawat terbang Jepang yang mau mendarat, sudah mendarat, saya yakin diumumkan juga bahwa sudah landing dan kemudian sudah ke landasan. Tapi tiba-tiba kemudian menabrak pesawat kecil yang ada di landasan dan akhirnya terbakar habis. Sekali lagi siapa yang tahu? Hari Tuhan. Dalam konteks ini hari Tuhan adalah hari pemulihan bagi orang-orang Israel ya, ketika mereka mengalami penderitaan yang begitu berat. Ini adalah satu nubuat di tahun 640 sebelum Masehi, sebelum kejadian betapa hancurnya Yerusalem pada tahun 587 sebelum Masehi. Sudah diingatkan, hari Tuhan akan tiba. Untuk memberikan penekanan kepada mereka, mempersiapkan diri atau setidak-tidaknya jangan sampai hari Tuhan itu datang karena hukuman. Tapi mereka tidak menghiraukan nasihat-nasihat dari nabi-nabi yang diutus oleh Tuhan. Baik itu Yeremia maupun Sefanya ini. Nah Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam kehancuran itulah Yerusalem pada tahun 587 sebelum Masehi, itulah kemudian Allah berjanji mau memulihkan. Dikatakan ayat 17 ini adalah sebelum pemulihan itu terjadi. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Belum terlihat pertolongan Tuhan. Mereka sedang dalam keadaan terpuruk, masa-masa kekelaman. Yeremia berkata 70 tahun lamanya mereka mengalami penindasan hal itu. Dan itu adalah masa kekelaman. Tapi Tuhan berjanji. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Akhirnya Tuhan tepati. Mungkin ada di antara kita yang meragukan janji Tuhan. Sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga, meninggalkan dunia ini, Dia berjanji, aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman.
Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang mengalami pergumulan hidup dan mempertanyakan, mana penyertaan Tuhan? Janji Tuhan ya dan amin Bapak Ibu. Janji Tuhan itu tepat. Kalau Tuhan berkata aku menyertai kamu, pasti Tuhan menyertai kita. Seperti yang dialami oleh orang-orang Yehuda pada saat itu, Nabi Sefanya ini kemudian berkata, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Kemenangan apa yang mereka dapatkan? Jadi pada tahun 538 ini Raja Kores ini kemudian menang. Raja Persia menang atas Babel. Bayangkan Bapak Ibu, Babel itu bangsa yang besar. Gak ada yang bisa menyangka bahwa Persia bangsa yang tidak terlalu kuat. Tapi kalau Tuhan sudah berperkara, maka dia pakai bangsa Persia ini yang dipimpin oleh Kores untuk bisa mengalahkan Babel. Jadi pada tahun 538 sebelum Masehi kemudian bebaslah orang-orang Yehuda ini dan kemudian dimaklumkan oleh Kores. Mereka pulang. Mereka dibebaskan. Keluar dari Babel. Tepat seperti janji Tuhan yang ada di Yeremia 29 ayat yang ke berapa? 10 Bapak Ibu. Sebelum genap waktunya, 70 tahun lamanya mereka akan mengalami masa-masa itu. Tapi tentu pembebasan itu kalau Bapak Ibu belajar Yeremia 29 tentu ada syarat. Kalau mereka berseru kepadaku. Dan ternyata mereka kemudian memiliki hati, bibir yang kemudian memuji nama Tuhan. Jadi janji Tuhan itu digenapi ketika kita bisa menunjukkan kepada Tuhan satu sikap hormat kepada Dia. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, Allah itu pahlawan. Allah itu pahlawan. Pahlawan yang bagaimana Bapak Ibu? Jadi pahlawan itu adalah atau yang perkasa. Terjemahan lain disebutkan perkasa Bapak Ibu. Dalam terjemahan Alkitab lain dikatakan Allah itu perkasa. Adalah Allah yang bertindak untuk umatnya untuk memberikan kemenangan. Kalau kita hari ini ada Bapak Ibu. Dan melewati dengan berita yang buruk di tahun 2023 yang sebelum kita masuk di tahun 2023. Beritanya itu buruk sekali Bapak Ibu. Bahwa tahun 2023 adalah tahun gelap. Tahun yang tidak baik. Tapi ternyata mampu kita lewati. Dan kita boleh ada sampai dengan saat ini. Tentu semua karena anugerah dan berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Sebab Dia adalah Allah pahlawan bagi kita. Dia Allah yang bertindak untuk memberikan kemenangan bagi kita. Nah Bapak Ibu dan Saudaraku sehingga kalau kita mengerti hal ini bahwa Allah itu pahlawan yang bertindak untuk umatnya sehingga kita ada sampai dengan saat ini. Ojo dumeh. Bahasa Ibraninya ojo dumeh. Ojo sombong Bapak Ibu. Jangan merasa kita kuat, jangan merasa semuanya itu karena kekuatan kita, kepandaian kita, sehingga kita mampu saat ini ada. Ojo sombong. Allah yang memberikan kemenangan kepada kita. Kita tundukkan diri kita Bapak Ibu. Pujian tadi berkata pengagungan kita untuk Tuhan. Yesus, kau telah memulai karya yang baik. Kau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Karyamu sungguh besar. Kita tunduk kepala Bapak Ibu. Kita memberikan hormat kepada Dia. Kalau saya boleh melayani Bapak Ibu dan Saudaraku seperti saat ini. Saya merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saya enggak ada apa-apanya. Allah yang bertindak. Allah yang memberikan kekuatan.
Sehingga pertanyaannya, kemenangan apa yang kita raih? Kalau Allah bertindak, Allah sebagai pahlawan dalam hidup kita, ini Allah yang sama Bapak Ibu yang dialami oleh orang-orang Yehuda pada tahun itu, Allah yang sama yang kita sembah juga pada saat ini. Yang gak pernah berubah. Kuasanya tidak pernah berubah, kasihnya tidak pernah berubah. Hukumannya pun juga tidak pernah berubah, jangan sampai salah. Yang sering dipahami oleh orang-orang Kristen, oh ya Allah tidak pernah berubah, kasihnya dulu, sekarang sampai selamanya, kuasanya tidak pernah berubah. Hanya satu sisi yang dipelajari. Tapi ingat, di balik sisi berikutnya, Allah pun juga tidak pernah berubah. Dalam hal kecemburuan, hukuman, Allah tidak pernah berubah. Ya, kesukaran yang dialami oleh orang-orang Yehuda yang dibuang di Babel, itu karena kecemburuan Allah yang besar. Bisa jadi kesukaran hidup dalam kehidupan Bapak Ibu itu karena ketidaksetiaan kita Bapak Ibu. Ketidaktaatan kita yang membawa kita hidup dalam kesukaran. Memang betul tidak semua kesukaran itu disebabkan karena dosa. Tapi dosa pasti mendatangkan kesukaran. Jadi Bapak Ibu dan saudaraku yang sangat dikasihi Tuhan, kemenangan apa yang kita raih? Yang terbesar kemenangan adalah kemenangan hidup kita oleh karya Kristus atas dosa. Kita coba lihat 1 Korintus 15 Bapak Ibu. 1 Korintus 15 ayat yang ke-56 sampai dengan 58. Saya bacakan. Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Ada jaminan Bapak Ibu. Dosa mendatangkan kesukaran. Tapi jerih payah kita di dalam Tuhan tidak sia-sia. Ada jaminan berkat di balik jerih payah kita. Itulah sebabnya saya memberikan pesan terutama kepada para pelayan Tuhan. Ya. Jangan pernah hitung-hitungan dengan Tuhan. Jangan pernah hitung-hitungan yang terlibat langsung dalam pelayanan Tuhan. Tentu Bapak Ibu semua pelayan Tuhan dimanapun Bapak Ibu ada. Mau di toko, mau di pasar, mau di tukang parkir, mau di mana saja. Satpam sekalipun. Ya, itu adalah melayani Tuhan. Kalau kita lihat di sini, ini adalah kemenangan besar. 1 Korintus 15 ini sedang berbicara tentang maut, dosa, yang kemudian diledek ini, diledek. Hei maut di mana kesengatmu? Gitu loh. Kenapa bisa berkata demikian? Karena kita sudah mengalami kemenangan dalam Kristus. Yesus sudah menang atas maut. Bapak Ibu sudah ditebus dosanya. Amin. Ya, orang yang merasakan kemenangan Kristus atas dosa, itu akan merasakan saya hidup dalam kemenangan Tuhan. Tapi kalau orang yang tidak merasakan kemenangan yang besar ini Bapak Ibu, dia akan membiarkan dirinya mudah sekali jatuh dalam dosa. Karena dia tidak menyadari bahwa Kristus sudah memberikan kemenangan besar. Orang yang hidup dalam Kristus bukan berarti orang yang tidak bisa jatuh dalam dosa. Bisa jatuh Bapak Ibu. Alkitab ini bercerita tentang banyak tokoh-tokoh yang jatuh dalam dosa. Seberapa besar iman Abraham? Wah, besar sekali. Dia nuruti kok. Ketika mendengar satu suara yang berkata, Abraham, keluarlah engkau dari negerimu, dari sanak saudaramu, ke satu negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Kemana Tuhan? Enggak tahu. Ikut aja dia. Tapi Alkitab mencatat bagaimana dosa Abraham.
Dia biarkan istrinya dijual gitu. Ya. Tapi untungnya belum sampai terjadi perzinahan pada saat itu. Ketika istrinya, oh enggak, ini bukan istri, ini adikku. Ya. Ini adikku, memang betul adik. Tapi dalam konteks status sebagai suami istri harus menjadi yang pertama. Tapi dia katakan, ini adikku. Sehingga diambillah. Tapi puji nama Tuhan. Hal ini Bapak Ibu dan Saudaraku, kita bisa jatuh dalam dosa. Tapi bukan berarti kita membiarkan diri kita hidup dalam dosa. Kenapa? Itu adalah orang-orang yang tidak menghargai kemenangan besar yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Yesus sudah mati menebus dosa kita. Kemarin datang seorang jemaat. Pak Pendeta, saya dikeluarkan dari pekerjaan. Loh kenapa? Ya, dia seorang guru Bapak Ibu. Dikeluarkan. Guru SD, ya rupa-rupanya dia senang memberi uang kepada anak-anak. Senang dia memberi uang kepada anak-anak gitu. Pandangan dia baik. Ketika dia berkata, saya enggak salah Pak Pendeta. Saya ditegur karena saya suka memberi uang. Langsung saya jawab, kamu salah. Kamu salah memberi uang itu. Kenapa Bapak Ibu? Kamu ngerti enggak? Banyak kasus bagaimana anak kemudian tunduk pada guru dan kemudian terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Saya enggak jahat Pak Pendeta, itu di matamu enggak jahat. Tapi di mata sekolah sebelum hal itu terjadi lebih baik kamu dikeluarkan, mungkin sudah ada peringatan. Terus gimana Pak Pendeta? Ya jalani aja sekarang hidup. Kamu cari pekerjaan lain. Hormati karya Kristus yang terbesar ini Bapak Ibu. Ini adalah kemenangan besar. Allah itu pahlawan yang memberikan kemenangan kepada kita. Orang yang hidup dalam dosa, bukan jatuh dalam dosa. Orang yang hidup dalam dosa adalah orang yang tidak menghargai kemenangan yang sudah Tuhan berikan. Hidup dalam dosa itu tidak ada niat untuk keluar dari dosa. Yang judi terus. Yang suka nipu dalam dagang, nipu terus. Kalau enggak nipu enggak enak. Yang zina terus. Tanpa ada niat, stop. Kemenangan besar sudah kita peroleh Bapak Ibu. Dikatakan di dalam 1 Korintus tadi. Yang memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ini bukan kemenangan biasa. Karena konteksnya sedang berbicara tentang, hei maut di mana kesengatmu? Dosa sudah dikalahkan. Nah sekarang pribadi yang sudah memberikan kemenangan itu ada di dalam depan kita Bapak Ibu. Pribadi yang memberikan kemenangan itu di depan kita. Mau kemana dia? Aku ikut dia. Itulah menghormati kemenangan yang dia berikan kepada kita. Saya kalau disuruh Tuhan kemanapun, monggo Tuhan. Natal kemarin cukup sibuk Bapak Ibu. Wah nyebrang laut sana. Balik lagi, besok lagi ke sana. Balik lagi. Tapi saya katakan, siap Tuhan. Kemanapun kau suruh, siap Tuhan. Karena aku tahu saya sudah memperoleh kemenangan besar. Hari ini Bapak Ibu dan Saudaraku siapapun tidak memandang usia. Tuhan pakai kita untuk mempertahankan kemenangan yang sudah Tuhan berikan. Nah Bapak Ibu dan Saudaraku, kemenangan berikutnya saya mau memberikan kepada Bapak Ibu contoh yang sederhana sekali ya.
Sadarkah kita bahwa Allah berperang sebagai pahlawan dalam diri kita? Mari coba kita lihat. Ini mohon maaf kalau ada yang tersinggung ya, karena ini banyak sekali kejadian dalam kehidupan kita yang egois. Kita buka dalam Lukas 15, satu kisah yang sangat-sangat untuk orang Kristen ya, bagi yang belum Kristen, kisah ini tentu harus dipelajari dengan baik-baik, yaitu mengenai kisah perumpamaan anak yang hilang. Saya tidak menyampaikan ceritanya, tapi ada hal yang menarik yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Kemenangan apa yang kita raih Bapak Ibu? Kalau Allah itu adalah pahlawan yang memberikan kemenangan kepada kita, kemenangan apa yang kita raih Bapak Ibu? Mengalahkan ego diri sendiri. Lukas 15, saya potong saja ceritanya, ayat 20 sampai dengan 21 saya bacakan. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya lalu tergerak hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Ini kemenangan, ayat 21. Ini kemenangannya. Kata anak itu kepadanya, kepada Bapa, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Halo Bapak Ibu. Mengakui sebuah kesalahan tidaklah mudah. Mengampuni sebuah kesalahan itu mudah. Kalau ada orang lain salah kepada saya ampuni. Ya, saya sudah pernah cerita kepada Bapak Ibu bagaimana saya dirugikan oleh orang lain, ya, dirugikan oleh orang lain. Saya ampuni. Sampai dengan saat ini saya ampuni. Saya baik-baik dengan dia dan saya tidak pernah melupakan perlakuan dia. Ya. Tapi saya tidak muncul dalam hati kemarahan, dendam, kemudian pengen membalas. Mengampuni itu mudah. Tapi mengakui sebuah kesalahan, ada yang berani. Bapak, aku tidak layak lagi disebut anak Bapak. Apalagi yang salah adalah orang yang punya kedudukan yang lebih tinggi. Dia pandai berkelit. Ya, dia punya alasan-alasan. Ya. Coba lihat dalam rumah tangga suami istri. Suami kalau sudah salah, ya, berani nggak dia berkata, aku salah, aku mohon maaf. Apalagi istri. Apalagi istri. Kalau dia punya salah, maka dia marah-marah. Kemudian ngambek. Ngomel-ngomel. Akhirnya yang minta maaf siapa? Maafkan aku mah ya. Salah. Tapi di sini nggak ada. Di sini kalau ada yang salah langsung aku minta maaf. Aku salah. Ini kemenangan Bapak Ibu. Kalau kita salah dan kemudian mengaku bersalah, apalagi kepada Tuhan, kemudian bersalah, kemudian memperbaiki diri, itu adalah kemenangan besar. Jadi kalau kita bisa berkata, maafkan aku seperti anak yang hilang ini, Bapak. Aku tidak layak disebut anak Bapak. Tapi sang Bapak itu tidak mempedulikan perkataan itu karena Bapak itu sudah mengampuni. Dan kemudian dia menyuruh hamba-hamba yang lain, pakaikan pakaian yang terbaik, kemudian kasih kasut, kenakan cincin kepada anak ini, rangkul anak itu. Sadarkah kita bahwa Allah yang bekerja pada waktu kita mengakui sebuah kesalahan? Bapak Ibu Saudaraku yang sangat dikasihi Tuhan,
Ini nggak gampang. Ini nggak gampang Bapak Ibu. Bukan berarti minta maaf dalam arti kata, maafin ya, aku salah ya, maafin ya. Enggak. Itu bukan Roh Kudus yang bekerja model demikian. Tapi kalau Allah yang pahlawan yang tinggal dalam hidup kita dan memberikan kemenangan, itu betul-betul dari hati kita mengakui sebuah kesalahan. Aku minta maaf. Ego kita ditekan. Ya, itu kemenangan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu dan saudaraku yang sangat dikasihi Tuhan, Allah berperang sebagai pahlawan yang memberikan kemenangan. Itu adalah Allah yang memberikan jaminan dalam hidup kita, providensia Allah. Ini. Tadi pagi saya menyampaikan mengenai hal ini, tapi saya akan coba ulang lagi untuk Bapak Ibu dan saudaraku yang sangat dikasihi Tuhan. Allah pahlawan yang memberikan kemenangan. Artinya adalah Allah yang memberikan jaminan pemeliharaan atas hidup kita. Itu adalah kemenangan. Providensia Allah. Pemeliharaan Allah. Allah pelihara. Sayang sekali kita sering sekali membatasi kuasa Allah yang bekerja. Coba kita lihat ya. Mari Bapak Ibu. Kita perhatikan kalau kita punya kebutuhan, suatu kebutuhan kepada Tuhan dan kita berkata, Tuhan, aku butuh Tuhan. Anakku sekolah. Aku gak punya Tuhan. Butuh Tuhan. Di bagian mana Bapak Ibu akan memohon kepada Tuhan ini? Pasti Bapak Ibu akan berkata, Yehova Jireh. Allah yang menyediakan. Tapi Allah yang Maha Kuasa itu saya senang dengan sebuah lagu begini Bapak Ibu. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Sakarepmu Tuhan. Saat kita menaikkan doa, kita butuh Yehova Jireh, Allah yang menyediakan. Maka ketika kita berdoa, membutuhkan sesuatu dan Tuhan sediakan, maka kita bisa berkata, Allah sungguh ajaib. Tapi bagaimana kalau Tuhan itu bekerja bukan pada Yehova Jireh? Apa yang kita inginkan tidak Tuhan beri. Tapi Tuhan memberikan Yehova Nisi. Dia panji-panji keselamatanku. Dialah sumber kekuatanku. Filipi 4 ayat yang ke-13. Di luar kepala kita bisa mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Tapi banyak orang Kristen yang lupa ayat 12. Rasul Paulus itu berkata begini, tidak ada yang rahasia dalam hidupku. Dalam hal ketelanjangan, dalam hal kesesakan, dalam hal kelaparan, tidak ada yang rahasia. Artinya Rasul Paulus mengalami keadaan itu. Sehingga muncul ayat 13 berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Bukan berarti kemudian ketika Rasul Paulus kelaparan meminta kepada Tuhan Yehova Jireh, Allah sediakan makanan Bapak Ibu. Tuhan bekerja di dalam Yehova Nisi. Tuhan bekerja di dalam Yehova Salom yang memberikan damai sejahtera. Sekalipun yang kita inginkan tidak kita dapatkan. Saya kecelakaan 4 kali Bapak Ibu. Dan saya memohon kepada Tuhan kesembuhan, Yehova Rafa. Kalau saya ada doa yang lesehan begitu, itu adalah penderitaan bagi saya. Karena kaki saya nggak bisa ditekuk seperti ini. Nggak bisa ditekuk. Kemarin ada doa syukur. Jemaat mengucap syukur karena dia punya rumah baru, kemudian mengucap syukur. Saya coba, aduh rumahnya sempit sekali ya. Ini sempit sekali Bapak Ibu. Kalau saya selonjor, orang akan lompat. Maka saya tarik begini. Salah urat kah? Aduh, saya gak bisa berdiri.
Berhari-hari saya sakit. Saya mohon kepada Tuhan Yehova Rafa. Tuhan tidak sembuhkan. Saya ngalami sakit. Aduh, tidur gak nyaman. Retak. Tapi hebatnya Tuhan berikan kepada saya Yehova Rafa. Ada yang tahu? Dia adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di air yang tenang. Enggak apa-apa Tuhan, kakiku sakit enggak apa-apa. Kalau Bapak Ibu nanti di mobil saya itu ada anggur yang beralkohol. Saya bawa kemana-mana. Bukan berarti kemudian saya nyetir, kemudian minum, teler gitu, wah enak. Ini tuh patah Bapak Ibu, rahang saya patah. Kalau sudah kumat sakitnya saya katakan, aduh. Saya minum buat kumur. Untuk mematikan bakteri-bakteri. Kemudian kalau saya sudah minum kumur itu, memang rasanya kenyang gitu ya. Karena ini tahun 97 kecelakaan dan Tuhan tidak sembuhkan. Tapi saya punya damai sejahtera. Saya punya kekuatan. Saya tidak membatasi Tuhan hanya bekerja di Yehova Rafa. Saya tidak membatasi Tuhan hanya bekerja di Yehova Jireh. Dia Allah pahlawan yang memberikan kemenangan yang bebas. Dia bekerja. Kita yakin dan percaya Bapak Ibu. Tuhan memberikan yang terbaik. Ya. Sampai dengan sekarang Bapak Ibu, setiap hari, saya pernah cerita kepada Pak Doni, setiap hari ini Bapak Ibu, keluar darah, netes. Aduh udah, kalau udah diem-diem nonton TV, kemudian, ini netes ini darah. Karena nggak bisa ditutup luka itu. Tuhan, kok ajaib Tuhan tutup dalam nama Tuhan Yesus. Berapa tahun 97 sampai sekarang. Apakah Tuhan tidak mampu? Pasti mampu, tapi Tuhan bekerja lewat caranya ini. Dia adalah Allah pahlawan bagi kita. Yang bekerja sesuka dia, tapi kita yakin sesuka-sukanya Tuhan itu dia beri yang terbaik dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu dan Saudaraku yang kasih Tuhan, pada bagian terakhir ini, 1 Petrus 5 ayat yang ke-7 berkata demikian. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Allah itu pahlawan bagi kita. Kalau kita ada di tahun 2024 ini, kita yakin dan percaya. Karena Tuhan yang memberikan kemenangan kepada kita. Katakan amin. Dia adalah Allah yang dahsyat, Allah yang hebat. Mari Bapak Ibu dan Saudaraku yang kasih Tuhan. Tetap kita percaya kepada Dia. Ya. Kalau kita punya keinginan, saya yakin dan percaya Allah sudah menjawab dengan caranya. Dan itulah yang terbaik yang kita terima dari Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Saya undang kita bangkit berdiri. Yesus, Kau telah memulai karya yang baik Tuhan. Kami sungguh bersyukur kepada Engkau Tuhan. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosamu. Karena kasih-Mu
katakan sama-sama, sekarang Engkau Tuhan. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku. Sekali lagi kita katakan, sekarang kami memuji-Mu Tuhan. Haleluya. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu, agar indah bagimu, Agar indah bagimu Tuhan. agar indah bagimu. Sungguh kami bersyukur kepada Engkau ya Bapa yang baik. Engkau adalah pahlawan dalam hidup kami Tuhan, yang memberikan kemenangan. Beri kepada kami Tuhan hati seorang hamba yang melakukan yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Karena Engkau sudah melakukan yang terbaik dalam hidup kami, memberikan kemenangan yang besar dalam hidup kami atas dosa ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Firman-Mu telah kami terima, telinga kami mendengar, mulut kami memperkatakan, pikiran kami telah menangkap pesan-pesan-Mu Tuhan. Dan hati kami sebagai tanah yang subur untuk pertumbuhan firman Tuhan yang telah kami dengar. Dan kami siap untuk melakukan karena pertolongan Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami hargai, kami hormat kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ini. Kami pulang dengan sukacita. Sebab Engkau melawat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak, Ibu, Saudaraku yang sangat dikasihi Tuhan. Terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa di surga. Kasih dan cinta Tuhan kita Yesus Kristus, anaknya yang tunggal. Dan penghiburan kekuatan dari kuasa Roh Kudus menyertai kita. Mulai saat ini, esok, bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kita. Dia Allah yang setia. Dia Allah yang memberkati kita. Dia Allah yang melindungi kita. Dia Allah yang menyinari kita dengan wajahnya dan memberikan kepada kita kasih karunia. Dia Allah yang menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberikan damai sejahtera. Bapa, ampuni kami jika selama ini kami memaksa Engkau untuk bekerja lewat keinginan-keinginan kami. Saatnya Tuhan kami tunduk, sebab Engkau lah yang memberikan yang terbaik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hormat kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya mengatakan amin. Tuhan memberkati. Allah itu pahlawan, maka serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab Ia memelihara kamu. Terima kasih Bapak Pendeta Rudi dan seluruh tim GCC Purwokerto. Salam kompak selalu. Saya juga berterima kasih untuk Bapak Ibu semua yang telah dengan antusias dalam memberikan persembahan, sehingga program GCC Purwokerto bisa berjalan dengan lancar dan menjadi reflektor terang Tuhan di kota Purwokerto. Kiranya Tuhan memberkati usaha pekerjaan Bapak Ibu semua. Selanjutnya untuk Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan, baik persembahan rutin maupun persembahan perpuluhan, bisa langsung ke kotak persembahan yang ada di gereja, atau Bapak Ibu bisa langsung mentransfer ke nomor rekening gereja yang tertera di layar Anda. Saya Living, sampai jumpa di online experience kita Jumat depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.